Agung telah memanggil Saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Donito, ada yang disampaikan, Donito. Hubungan Anda dengan Febri seperti apa, Donito? Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh Kepolisian Republik Indonesia. Namun langkah polisi yang menyerahkan perkara penyidikan ke Kejaksaan Agung dinilai cacat prosedur dan menabrak aturan hukum. Meski kedua institusi berdalih penyerahan kasus ini adalah bentuk sinergi, namun langkah tersebut terlanjur menuai polemik di tengah publik. Inilah episode ke-81 di Poin Investigasi. Saya Dipon Rubagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari berbagai lokasi penggeledahan dan gedung bundar Kejaksaan Agung. Kita juga telah menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Secara langsung saya akan datangi, saudara, kediaman dari mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah yang sejak ditetapkan sebagai tersangka belum terlihat ke hadapan publik. Mau nanya soal keberadaan Pak Febri, masih di rumah ini nggak, Pak? Setelah saya tiba di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, satu dari 13 lokasi yang digeledah oleh polisi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Dan ini adalah ruko yang kemudian didatangi oleh polisi. Saya lihat tergembok dan juga dirantai. Polisi. Abang waktu itu dimintai keterangan juga sama polisi? Iya, dimintai keterangan. Nunjukin foto-foto. Kalau foto ini, Bang, ditunjukkan juga? Iya, ditunjukkan juga. Ini foto Febri ya, saudara ya. Salah satu epicentrum ataupun titik terpenting dalam rangkaian penggeledahan adalah rumah milik ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan kini sudah dipasang garis polisi. Rumah Sentul itu memang rumah pribadi Jampitsus, dan mengenai uang kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Donito, apa hubungan Anda dengan Febri seperti apa? ...74 kg emas itu apakah seluruhnya milik Febri? Yang kedua juga soal tabel kerajaan Febri Adriansyah terkait tambang, sawit, dan juga pemerasan kerah putih. Apakah ini juga sudah didalami oleh polisi dan kejaksaan? Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan. Tadi sudah disampaikan Kapus Penkum bahwa ini transparan. Dapat dipastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan, Pak? Tidak ada, Sekali. profesional. Sebenarnya ini anomali. Anomali, kenapa disebut anomali? Karena tidak sesuai dengan KUHP. Saya tuh melihatnya mungkin agak mirip-mirip kasus cicak dan buaya. Ada mungkin keterlibatan pejabat lain, Pak? Saudara, hanya dalam kurun waktu 3 hari, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 13 lokasi berbeda di kawasan Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang yang diduga menjerat ex Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Kasus yang menjerat ex Jampitsus jadi atensi publik usai Kortas Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di Jalan Cipete Raya pada 8 Juli 2026. Di sini polisi temukan brankas dari ukuran kecil hingga yang setinggi 2 meter. Total uang yang disita dalam mata uang asing dan rupiah sekitar 60 miliar rupiah. Di hari yang sama, polisi juga menggeledah koin money changer di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Lokasinya berada persis di sebelah kafe The Clan Signature. Di lokasi ini, polisi menyita aset uang sebesar 7,2 miliar rupiah dalam 16 mata uang asing dan 71 dokumen.
Masih di hari yang sama, polisi juga menggeledah rumah milik Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Yang menarik perhatian publik, di rumah ini, polisi temukan 74 kg emas batangan. Emas itu lalu disita bersama uang sekitar 476 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga menyita 2 bingkai foto keluarga, dokumen, hingga brankas. Pada 9 Juli tengah malam hingga 10 Juli dini hari, polisi kembali menggeledah rumah toko yang ada di Jalan Asem 2, Cipete, Jakarta Selatan. Dari ruko ini polisi menyita uang senilai 1,17 miliar rupiah dan cek senilai 4,5 miliar rupiah. Usai penggeledahan selama 3 hari berturut-turut, Kortas Tipikor Polri mengumumkan telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yaitu Febri Adriansyah dan seorang pihak swasta bernama Don Rito. Pengumuman itu berlangsung sekitar 12 jam setelah Febri Adriansyah diumumkan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Jampitsus. Setelah saya tiba di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, satu dari 13 lokasi yang digeledah oleh polisi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Saya akan masuk ke dalam, saudara, untuk menuju ke lokasi pertama yang digeledah oleh polisi pada 8 Juli 2026 di sebuah kafe bernama Cafe The Clan Signature. Bisa lihat bangunan yang tertutupi pagar berwarna hitam adalah Cafe The Clan Signature yang menyimpan uang 60 miliar rupiah di dalam sebuah brankas rahasia. Saya akan datangi, saudara. Bisa dilihat ya, dari segi posisi ataupun lokasi, Cafe The Clan Signature ini berada di hook antara Jalan Cipete Raya dan juga Cipete 3. Dan kondisinya saat ini bisa ditunjukkan ya, tertutupi oleh pagar berwarna hitam dan masih terpampang ya tulisan The Clan Signature Resto dan Cafe. Saya akan coba lebih mendekat, saudara. Karena sudah ditutup ya, tidak ada aktivitas berarti yang kemudian dilakukan di Cafe The Clan Signature. Ada tulisan tutup ya, closed. Saya akan coba menyisiri bagian lainnya, saudara, tapi seperti yang tadi saya tunjukkan juga bahwa tidak hanya di bagian belakang, di bagian atas ya, di bagian atas termasuk juga di bagian samping ini masih bertuliskan The Clan Signature. Oke. Ada orang di depan, saya akan coba datangi. Pak, izin Pak, dari Kompas TV Pak. Bapak penjaga ini, The Clan. Tutup Pak. Sejak apa? Sudah lama Pak, ya kejadian kemarin. Oh, waktu penggeledahan. Bapak security-nya? Iya. Oh, waktu penggeledahan Bapak ada Pak? Ada. Ada ya? Saya nggak tahu itu masalahnya. Oke, pihak security mengatakan bahwa sudah tutup ya, sudah tutup dan Cafe The Clan Signature ini tidak beroperasi, tapi saya akan coba lebih mendekat lagi ya untuk melihat posisinya. Dan ini adalah pintu yang saat itu didatangi oleh polisi ya, pada 8 Juli malam. Masih ada 2 mobil dan juga ada beberapa motor di dalam. Pada 8 Juli 2026, polisi mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan di lantai 2 di sejumlah ruangan. Ketika polisi memasuki salah satu ruangan yang ada di sana, polisi menemukan sebuah brankas rahasia yang tertutupi lemari. Dan pada saat lemari tersebut dibuka, terlihat brankas dengan ukuran 2 kali 1 meter. Dan saat itu juga polisi bahkan memanggil beberapa ahli kunci untuk kemudian membongkar brankas rahasia tersebut. Dan ternyata pengamanannya dapat dikatakan berlapis karena di dalam brankas terdapat 2 brankas kecil lainnya yang kemudian disita oleh polisi dan ditemukan sejumlah uang dengan nilai fantastis dalam valuta asing, dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura, yang jika dikalkulasikan secara rupiah menyentuh angka 60 miliar rupiah, saudara. Dan yang tidak kalah penting adalah dari 15 saksi yang kemudian sudah diperiksa oleh polisi, ada 2 karyawan dari Cafe The Clan Signature yang juga diperiksa oleh polisi. Saya akan datangi satu lokasi lagi, saudara, yang juga digeledah oleh polisi karena sebelumnya kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Don Rito mengatakan bahwa
betul Cafe The Clan Signature ini adalah milik dari tersangka Don Rito, dan tidak hanya kafe ini saudara, tetapi Money Changer yang berada persis di sebelah dari Cafe The Clan Signature juga dimiliki oleh tersangka Don Rito yang juga sudah digeledah oleh polisi. Bisa lihat ya, ini ada salah satu logo Money Changer ya, dengan nama koin Money Changer. Saya akan coba masuk ke dalam saudara, karena informasinya bahwa untuk koin Money Changer ini berada di lantai dasar. Saya sudah mendapatkan izin saudara dari pihak pengelola gedung untuk melihat secara langsung seperti apa bangunan ataupun ruangan yang kemudian digunakan oleh koin Money Changer. Ini adalah tampak luar ya, bertuliskan sangat jelas Money Changer, yang pada 8 Juli 2026 digeledah oleh polisi. Saya akan coba masuk ke dalam saudara untuk melihat seperti apa tampak dalamnya ya. Izin ya Pak. Baik, saya akan masuk. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan ruangan yang sebenarnya tidak terlalu besar. Ada alat menghitung uang di sana. Sementara ini di sebelahnya adalah ruangan yang digunakan untuk menukarkan uang. Kalau tadi di bagian depan tidak ada tulisan koin Money Changer, tapi di bagian dalam bisa dilihat ya, ada logo bertuliskan koin Money Changer PT Kantor Omset Indonesia. Ini informasi yang sebelumnya disampaikan juga oleh polisi bahwa betul ada 16 valuta asing yang kemudian disita. Kalau dirupiahkan, ini menyentuh angka 7,2 miliar rupiah, termasuk juga ada 71 barang bukti yang dibawa oleh polisi, termasuk 4 orang karyawan yang ada pada saat penggeledahan dan diperiksa oleh polisi sebagai saksi. Saudara, selain Cafe The Clan Signature dan juga koin Money Changer, ada satu ruko lagi saudara yang berada di Jalan Asem 2, Cipete, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak kurang lebih 1 km dari Cafe The Clan Signature dan juga koin Money Changer, yang juga pada tanggal 9 hingga 10 Juli 2026 digeledah oleh polisi. Saat itu begitu banyak kendaraan polisi yang kemudian masuk ke bagian dalam untuk melakukan penggeledahan, dan ditemukan uang kurang lebih 1,17 miliar rupiah, termasuk juga cek dengan nominal angka 4,5 miliar rupiah yang sudah disita oleh polisi. Saya akan coba masuk ke dalam untuk melihat situasinya. Dan ini adalah ruko yang kemudian pada tanggal 9 sampai 10 Juli 2026 didatangi oleh polisi. Saya akan coba cari informasi saudara. Dan ini saya lihat visualisasinya tergembok dan juga dirantai. Sementara untuk bagian dalam, AC-nya sebenarnya masih menyala ya. Karena ketika saya tempelkan ke bagian pintu, ini masih sangat dingin di dalam. Cukup berbeda dengan ruko-ruko lainnya. Ketika ruko lainnya seperti ini ya, misalnya ya, transparan, bisa dilihat dari luar ke bagian dalam. Tapi untuk ruko yang digeledah oleh polisi ini betul-betul reflektif, artinya tidak bisa dilihat dari luar, bahkan sangat tipis sekali tembus ke bagian dalam. Meski dirantai dan digembok ya saudara ya, tapi ketika saya coba dorong ini terbuka. Bisa lihat ini bagian dalamnya. Ini sih tidak ada jawaban. Yang itu ruko apa ya bang ya? Abang tahu nggak bang? Tahu tuh katanya yayasan bang. Yayasan? Iya. Yayasan apa bang? Saya kurang tahu bang. Setelah digeledah, nggak ada aktivitas lagi berarti? Nggak ada, kan dikunci sama polisi juga ya. Waktu penggeledahan abang ada bang? Ada. Abang waktu itu dimintai keterangan juga sama polisi? Iya, dimintai keterangan. Soal? Nunjukin foto-foto pak polisinya. Ini kamu kenal ini gak? Kamu kenal ini gak? Gitu doang. Terus Foto apa itu? Foto orang. Foto orang. Ada salah satu tersangka bang yang sudah ditahan juga sama polisi. Salah satu foto yang ditunjukkan polisi ini bukan? Nggak tahu tuh, saya lupa lagi. Bukan? Bukan kayak. Tapi pernah melihat orang ini mungkin? Belum pernah bang. Pertama kali tuh lihat orang. Oke.
Ini salah satu tersangka ya, Don Rito yang sudah ditahan oleh polisi. Artinya ini tidak pernah melihat di sini ya? Tidak pernah, Pak. Kalau foto ini Bang, ditunjukkan juga? Iya, ditunjukkan juga. Foto Febri ini ditunjukkan juga? Ditunjukkan. Cuman ya karena saya belum pernah lihat. Ini foto Febri ya saudara ya, yang juga ditanyakan ke Bang saat proses penggeledahan berlangsung. Saudara, salah satu epicentrum ataupun titik terpenting dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan oleh polisi pada 8 Juli 2026 adalah rumah milik ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan ini adalah rumahnya saudara. Rumah yang berlokasi di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan kini sudah dipasang garis polisi. Saya akan tunjukkan lebih dekat. Rumah yang berada di Hook ya, di Hook dari Jalan Parahyangan G, berlantai 2, dan saat ini tentu kita tidak bisa masuk ke dalam karena di garis polisi, tapi bisa dilihat ya, ini adalah situasi usai penggeledahan yang dilakukan oleh polisi pada 8 Juli 2026. Ini adalah bagian sampingnya ya, bisa dilihat sebenarnya bagian pintu yang menuju ke dalam ini terbuka sedikit, dan sudah dikonfirmasi oleh ex Jampitsus Febri Adriansyah bahwa rumah ini memang dimiliki oleh dirinya. Tetapi yang penting adalah, dan yang juga menjadi menarik, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menyebutkan rumah ini tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Febri Adriansyah. Dan itu bagian dalamnya ya, rumah yang sangat mewah. Bahkan di rumah ini ada satu patung ya, patung yang seolah menjadi penjaga dari rumah ini, namun bisa lihat tersegel ataupun terikat oleh garis polisi yang menandakan bahwa ada dugaan kuat tindak pidana korupsi, termasuk juga tindak pidana pencucian uang yang ada di rumah ini. Karena seperti yang juga sebelumnya sudah disampaikan saudara oleh polisi, bahwa dari dalam pintu ini saudara, salah satu akses utama masuk ke rumah yang disebut milik ex Jampitsus Febri Adriansyah, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang terbilang cukup fantastis. Dari rumah ini, polisi menyita emas seberat 74 kg dan juga uang tunai dalam berbagai macam valuta asing dengan nominal mencapai angka 476 miliar rupiah. Tidak jauh berbeda dengan berangkas yang kemudian ditemukan di Cafe The Clan. Berangkas yang ditemukan di rumah bernomor 2 ini berada di area rahasia karena tertutup oleh dinding berpanel kayu. Dan yang menarik juga, proses dari pembongkaran berangkas tersebut melibatkan ahli kunci, karena seperti yang tadi juga kami sebutkan bahwa di dalam berangkas tersebut ada pengamanan berlapis. Di dalam berangkas masih ada berangkas yang lebih kecil untuk kemudian menyimpan sejumlah barang bukti yang sudah disita oleh polisi. Dan di dalam rumah ini juga saudara, bahwa polisi menemukan ataupun menyita foto keluarga yang kemudian sudah dibawa, dan saat ini memang posisinya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Hubungan Anda dengan Febri Adriansyah seperti apa? Hubungan Anda dengan Febri Adriansyah seperti apa, Don Rito?